kita ketemu lagi, itu perusahaan merchandising atau perusahaan dagang. Nah, kalau yang di sini karena kita sifatnya adalah perusahaan dagang, maka nanti akan jenis usahanya itu kan kita membeli barang, kemudian kita menjual, ya, membeli dan kemudian menjual. Jadi nanti akan ada akun inventory atau lebih lengkapnya nama akunnya adalah merchandising inventory. Nah, perbedaannya yang lain itu kalau di service kemarin kita mengenal istilah akun pendapatan itu revenue atau service revenue gitu ya. Kalau di perusahaan dagang, kita nanti untuk akun pendapatan kita menggunakan istilah atau namanya itu adalah penjualan atau sales, nama akunnya. Sales revenue juga boleh, tapi kebanyakan kita singkat sales, seperti itu aja. Dalam hal pengukuran pendapatan atau income, ya. Kalau kita di merchandising itu nanti kita ada sales, ya. Sales dikurangin dengan yang namanya harga pokok penjualan atau in English cost of goods sold. Kemarin di service tidak ada, ya. Jadi ini di service tidak ada yang namanya COGS atau cost of goods sold. Nah, kalau di merchandise karena kita beli dari supplier, maka harga itulah yang digunakan sebagai nominal pada cost of goods sold. Sales dikurangin dengan harga pokok penjualan sama dengan gross profit atau laba kotor. Laba kotor dikurangin dengan operating expense, nah baru menjadi yang namanya net income atau net loss, ya tergantung soalnya. Dia pendapatan bersih atau rugi. Kemudian di dalam merchandising itu juga Anda diperkenalkan adanya istilah kita mencatat inventory itu ada dua macam, yaitu perpetual dan periodik. Ya. Kita akan masuk dulu ke sini untuk perpetual system. Jadi nanti perpetual ini dipakai untuk pembelian dan penjualan ya. Kemudian nanti perpetual itu sifatnya adalah continue atau terus-menerus. Jadi setiap bulan dia akan menunjukkan setiap tanggal, setiap terjadi transaksi purchase atau sale itu kita bisa melihat persediaan inventory on hand kita. Ya, kalau periodik kita nggak bisa lihat karena hanya pembelian dan seterusnya saja. Nah, yang menjadi ciri khas dari perpetual system adalah ini nanti kalau Anda menggunakan perpetual system pada pencatatan jurnalnya Anda mencatat COGS di setiap penjualan terjadi. Gitu ya. COGS dicatat hanya pada saat terjadinya penjualan. Kalau pembelian dari supplier tidak ada akun COGS. Oke. Nah, kalau yang bedanya dengan periodik ya, periodik di sini dia tidak mencatat secara detail inventory atau barang yang ada di tangan. Karena tadi seperti saya bilang mencatatnya hanya pembelian dan sebagainya. Itu akunnya, akun jurnalnya maksud saya. Ya, jurnalnya itu hanya seperti itu, pembelian dan seterusnya. Jadi kita nggak tahu. Nah, sedangkan kalau di periodik itu penentuan COGS-nya itu hanya bisa dilakukan di akhir bulan. Dengan cara seperti ini. Ngitungnya. Inventory awal ada berapa? Kemudian kita pada bulan itu beli berapa? Dijumlah. Itu dinamakan dengan goods available for sale atau barang tersedia untuk dijual berapa. Kemudian akhir bulan itu ending inventory-nya atau persediaan akhirnya itu sisa berapa, ya, dikurangin
itulah yang menjadi COGS, ngitungnya gitu. Kalau yang di periodik. Sekarang kita mulai masuk yang ke pembahasan pertama, yaitu pembelian. Fokus lebih ke arah metode perpetual. Jadi pembelian di sini. Kita kalau merchandising firm, kita ada transaksi, kita beli barang dulu, barang dagangan dulu ke supplier. Biasanya kita kalau beli barang ke supplier pasti akan menerima yang namanya invoice. Untuk mencatat purchase, ya, kalau kita menggunakan perpetual, sekali lagi, saat kita menggunakan perpetual, kita beli barang dagangan dari supplier kita, maka jurnalnya adalah debitnya kita masukkan inventory, akun inventory ya. Atau kalau di buku lain ada yang bilang merchandising inventory, it's okay. Same ya, inventory. Kemudian kreditnya kita lihat di invoice kita. Kalau ada termin 2/10 N30 berarti kita ini belum bayar. Kita dikasih termin pembayaran, berarti hutang dagang. Makanya di sini kreditnya adalah account payable. Sebesar yang total di sini. Kemudian yang namanya kita membeli barang itu kan ada yang namanya biaya angkut atau freight cost. Ya. Di dalam akuntansi kita mengenal ada dua jenis freight cost. Yang pertama adalah FOB shipping point dan FOB destination. FOB shipping point itu kita sebagai buyer atau pembeli itu yang membayar freight cost-nya. Jadi gambar ini itu kalau saya boleh bilang itu sebagai key point-nya ya. Key point-nya maksudnya gimana? Kita lihat di sini. Ini toko supplier kita, ini kita yang beli inventory. Kemudian ini ada Gosen, misalnya Gosen. Nah, di sini kita beli barang. Nah, kalau kita menggunakan FOB shipping point, di sini berarti kepemilikannya itu akan berpindah tangan pada saat barang itu keluar dari tokonya supplier. Makanya uang ongkos kirimnya itu kita yang nanggung. Ya, kita yang bayar gosennya. Nih, buyer pays freight cost. Kalau FOB destination itu kita karena di sini ownership-nya, kepemilikan atas barang ini adalah baru berpindah pada saat barang itu sampai di depan kantor kita, maka biaya gosennya itu supplier kita yang bayar. Itu FOB destination. Kalau kita beli barang, nah berarti kita harus mencatat ke dalam penjurnalan kita kan. Kalau kita menggunakan perpetual, saat kita mengeluarkan biaya untuk freight cost, ya sudah kita masukkan saja ke dalam menambahkan nilai inventory. Makanya di sini kita sebagai accounting subsidiary atau sebagai bayarnya, itu kita mencatatnya debitnya inventory, kreditnya cash. Tapi kalau kita sebagai misalnya akuntannya ini tadi audio supply PW ya, yang jual. Misal kalau FOB destination berarti freight cost-nya atau freight charge-nya kan seller yang bayar. Nah, kalau seller yang bayar, kita nggak boleh masukkan ke inventory kita, tapi masuknya ke biaya angkut atau delivery expense. Boleh pilih salah satu yang mau mana. Nama akunnya, kreditnya cash. Jadi itu bedanya. Kalau kita beli barang dari supplier, itu kita biasanya boleh retur kalau orang Indonesia bilang ya. Returnya orang Indonesia bilang itu dari kata return, tulisannya seperti itu, return. Orang Indonesia bilang retur, barangnya diretur deh gitu.
Nah, itu sama, return. Jadi pengembalian barang, terus ada allowance. Bedanya purchase return sama purchase allowance itu ini. Kalau purchase return itu artinya kita mengembalikan barangnya ke penjual. Sedangkan kalau purchase allowance itu nanti barangnya tetap di kita. Barang yang kita beli tadi itu tetap di kita, tetap kita pakai, tapi nanti ada pengurangan harga di invoice kita. Ini ada yang namanya purchase discount. Kalau purchase discount ini berhubungan dengan credit term. Jadi kalau kita hutang, kita biasanya dikasih yang namanya tadi termin itu di invoice, ya. Di invoice, jadi termin itu ada yang menuliskan 2/10 N30, ya, purchase discount. Kita mendapatkan diskon 2%, diskon 2% apabila kita membayar dalam waktu 10 hari. N/30 ini artinya apa? Berarti hutang kita ke supplier itu jatuh temponya 1 bulan atau 30 hari. Ada juga yang menuliskan 1/10 IOM. Berarti dapat 1% diskon apabila dibayarkan dalam waktu 10 hari. Terus IOM itu end of month. Ini pencatatan mengenai, ya. Asumsinya tanggal 8 Mei kita Sauk Stereo itu mengembalikan kepada Audio Supply barang seharga 300 euro. Ya. Maka kita menjurnalkannya berarti hutang dagang, account payable, hutang dagang di debit, berkurang kan di sebelah debit ya. Kemudian inventory kita, yang tadinya waktu kita beli kan inventory di debit ya, sekarang berkurang di kredit 300. Kita ceritanya mau bayar nih, tanggal 14 kita mau bayar utang ke supplier. Nah, jadi kita kan tadi punya invoice tanggal 1-nya 3.800, kemudian kita return and allowance ya, itu biasanya digabung sih kalau di akun nama akunnya ya. Returnnya 300 berarti kan kita sisa hutangnya atau AP-nya kan 3.500. Ini kan tanggal 14 Mei. Tadi kita belinya tanggal 4. Tadi kan 2/10, ya kan? Nah, apakah yang 2% diskon ini masih berlaku atau tidak, kita hitung. Kita beli tanggal berapa tadi? 4, berarti ngitungnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pas hari ke-10. Ya, pas hari ke-10 berarti kita berhak mendapatkan diskon 2%. Makanya di sini ada hitungannya 2% kali 3.500 sisa hutang kita itu 70 diskonnya. Nah, diskonnya itu kita memasukkannya sebagai pengurang inventory. Pokoknya kalau kita perpetual semuanya ditembaknya ke akun inventory. Jadi AP-nya kita, hutang dagang kita berkurang, jadi di sebelah kredit 3.500. Inventory atau diskonnya ya, kita berkurang 70. Kemudian kita bayarnya cashnya 3430. Kita itu ternyata bayarnya Juni tanggal 3. Berarti kita udah tidak berhak untuk diskon 2% itu ya, karena sudah lebih dari 10 hari. Ya. Lebih dari 10 hari, makanya kita hanya mencatatnya seperti ini. AP, hutang dagang, 3.500, keluar cash full payment 3.500. Jadi ini GL untuk akun inventory. Jadi kalau kita lihat pada tanggal 4 Mei itu masuk debit 3.800 ya kan. Kemudian tanggal 6 ternyata kita harus FOB shipping point, jadi kita harus membayar sendiri biaya gosennya, dan biaya gosen tersebut kalau perpetual dimasukkan sebagai akun inventory, jadi dijumlahkan di debit ya.
Kemudian tanggal 8 kita mengembalikan barang yang cacat, jadi minus di sini 300. Kemudian tanggal 14 saat kita pelunasan kita masih dapat diskon 70. Jadi total debit sama kredit itu totalnya segini. Nah, inventory ini yang nanti akan digunakan pada laporan keuangan kita. Oke. Demikian untuk penjelasan purchase pada merchandising operation. Terima kasih.